Sekretaris Menteri Koperasi resmikan kantor cabang KSP Balota di Makassar. Dinkes Makassar dan UNICEF dorong penguatan layanan kesehatan remaja lewat Lokakarya. Andi Sudirman Sulaiman lepas calon praja IPDN Angkatan XV. API paparkan progres 153 Koperasi Merah Putih Makassar di hadapan Seks Kemenkop. Koperasi Simpan Pinjam KSP Balota, salah satu koperasi tertua di Indonesia yang berdiri sejak 1 Mei 1941, kini resmi membuka kantor cabang di Kota Makassar, tepatnya di Jalan Perintis Kemerdekaan, Selasa, 23 September 2025. Peresmian kantor cabang tersebut dihadiri Sekretaris Menteri Koperasi, Menkop, RI, Ahmad Zabadi, yang secara simbolis melakukan prosesi pengguntingan pita. Dalam sambutannya, Ahmad Zabadi memberikan apresiasi atas eksistensi KSP Balota, yang mampu bertahan dan terus berkembang hingga usia ke-84 tahun. Tentu keberadaan Balota, ini sudah sangat mengakar dalam gerakan koperasi di Sulsel. Kami mencatat, saat ini sudah berada di 7 provinsi. Hal yang patut diapresiasi. Namun, koperasi juga harus berorientasi pada kesejahteraan anggota dengan akar yang kuat dan kokoh, ujarnya. Meski demikian, Zabadi mengingatkan agar KSP Balota tetap mampu memberikan dampak positif bagi anggotanya dengan pelayanan dan data yang akurat. Di usia 84 tahun, saya kira KSP Balotea sudah cukup matang dengan akurasi data yang kuat untuk memberi nilai manfaat. Koperasi berarti anggotanya merasakan peningkatan kualitas hidup, baik secara ekonomi maupun sosial, tambahnya. Sementara itu, Ketua KSP Balota, Dedi Bongga, mengungkapkan total aset koperasi yang berdiri sejak 1941 kini mencapai 1,8 triliun rupiah. Jumlah anggota tercatat sebanyak 60.515 orang, dengan 56 kantor cabang dan 405 karyawan yang tersebar di 7 provinsi. Itu dirajut dengan kerja keras selama berpuluh tahun. Kami juga senantiasa siap mendapat arahan dari Kementerian Koperasi dalam mengembangkan Sistem Informasi Manajemen, SIM, termasuk program Presiden Koperasi Merah Putih, jelasnya. Dedi menegaskan KSP Balota terbuka untuk seluruh masyarakat Indonesia, tanpa memandang kelompok etnis tertentu. Koperasi ini berlaku secara nasional selama memenuhi syarat dan ketentuan Undang-Undang Koperasi, tegasnya. Peresmian kantor cabang baru ini diharapkan semakin memperkuat peran KSP Balota dalam menggerakkan roda perekonomian anggota dan masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Kesehatan, Dinkes, dan United Nations Children's Fund, UNICEF, memperkuat pelayanan kesehatan remaja yang dilakukan melalui Lokakarya peningkatan kapasitas kader remaja dan tenaga kesehatan, yang digelar di Fasaka Hotel Makassar, Senin 22 September. Kegiatan ini tujuan menjadikan remaja sebagai agen perubahan dalam menjaga kesehatan diri dan lingkungannya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, Dr. Nursaidah Sirajuddin, menegaskan bahwa program pelayanan kesehatan peduli remaja, PKPR, menjadi pintu masuk dalam membekali generasi muda dengan keterampilan hidup sehat. Kalau remaja kita dibekali keterampilan hidup sehat, mereka akan mampu menangkal hal-hal buruk di lingkungannya. Kegiatan hari ini bukan hanya menambah pengetahuan, tapi juga menyiapkan mereka sebagai konselor sebaya yang bisa mengedukasi teman-temannya, kata Dr. Ida Namakaribnya. Menurutnya, salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya pemahaman remaja putri terkait kesehatan reproduksi menjelang pernikahan. Minimnya pengetahuan soal manajemen menstruasi, asupan zat besi, hingga persiapan kehamilan berkontribusi pada masalah serius seperti kematian ibu dan kasus stunting. Kalau sejak dini kita bekali remaja putri dengan pemahaman, maka risiko kematian ibu maupun anak bisa ditekan. Remaja juga bisa menjadi garda terdepan lewat posyandu remaja dalam mempromosikan kesehatan di lingkungannya, tambahnya. Lokakarya ini diharapkan tidak hanya menjadi forum transfer ilmu, tetapi juga melahirkan kader remaja yang benar-benar aktif sebagai perpanjangan tangan Dinas Kesehatan dan UNICEF di tingkat komunitas. Dengan begitu, layanan kesehatan remaja bisa menjangkau lebih luas, terintegrasi, dan berkelanjutan, tutupnya. Sementara itu, Health Specialist UNICEF Wilayah Sulawesi Maluku, Badwi M. Amin, menilai bahwa perhatian terhadap remaja kerap terabaikan dalam program kesehatan. Selama ini, pemerintah lebih banyak fokus pada ibu hamil dan balita,
Sementara kelompok usia remaja cenderung hanya disentuh lewat isu tertentu seperti kesehatan reproduksi atau pemberian tablet tambah darah. Remaja itu sebenarnya menghadapi banyak masalah, mulai dari perubahan fisik, emosional, hingga kesehatan mental. Sayangnya, program kesehatan masih berdiri sendiri-sendiri, tidak terintegrasi. Padahal mereka butuh pendekatan yang menyeluruh, jelas Badwi. Ia mencontohkan banyaknya distribusi tablet tambah darah yang tidak diiringi pemantauan apakah benar-benar dikonsumsi atau tidak. Padahal, esensi keberhasilan sebuah program kesehatan bukan hanya pada jumlah distribusi, melainkan pada hasil nyata yang dirasakan remaja. Selain itu, Badwi juga menyoroti minimnya akses layanan kesehatan jiwa bagi remaja. Menurutnya, stigma membuat banyak remaja enggan mencari pertolongan meski sudah mengalami tekanan berat akibat bullying, stres sekolah, atau masalah keluarga. Pemerintah rugi kalau layanan kesehatan tidak dimanfaatkan. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman melepas pemberangkatan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Angkatan 36 di kantor dan mes Pinisi Badan Penghubung Jakarta, Selasa 23 September. Melepas pemberangkatan calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Angkatan 36, ungkap Andi Sudirman Sulaiman. Andi Sudirman juga memberikan motivasi dan semangat serta pesan bagi mereka dalam menempuh pendidikan agar tidak membebani orang tua serta sabar dalam menempuh pendidikan. Ia menekankan agar calon praja untuk menjaga integritas dan kejujuran, sehingga nantinya menjadi contoh purna praja yang baik di pemerintahan dan masyarakat. Diketahui, para calon praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri, IPDN, Angkatan 36 itu akan mengikuti pendidikan di kampus IPDN Jatinangor, Jawa Barat. Upaya penguatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi di Kota Makassar kian menunjukkan hasil nyata. Program pembentukan Koperasi Merah Putih yang dicanangkan pemerintah pusat kini telah merambah seluruh 153 kelurahan di Kota Makassar, dengan status hukum yang resmi dan akta notaris lengkap. Keseriusan ini ditegaskan Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin alias API, di hadapan Sekretaris Kementerian Koperasi RI, Seks Kemenkop, Ahmad Zabadi, dalam rapat koordinasi regional operasionalisasi dan pengembangan koperasi desa Kelurahan Merah Putih, KDKMP, yang digelar di kantor Pertamina, Jalan Garuda, Selasa 23 September. Progres perjalanan Koperasi Merah Putih di Kota Makassar. Alhamdulillah berjalan sangat baik di Kota Makassar, dan mendapat apresiasi tinggi dari masyarakat, ujar API. Angka tersebut, kata API, sudah termasuk wilayah kepulauan, sesuai dengan arahan program Astacita Presiden Prabowo. Kami berharap kehadiran Koperasi Merah Putih ini memberi dampak yang sangat baik bagi masyarakat Kota Makassar, terangnya. API menekankan bahwa Koperasi Merah Putih diharapkan mampu menjawab tantangan ketersediaan lapangan kerja sekaligus memperkuat perekonomian berbasis gotong royong. Ia pun meminta dukungan penuh dari Kementerian Koperasi dan UKM agar pendampingan serta arahan tetap berlanjut. Kami sangat berharap bimbingan dari Bapak Sekretaris Menteri Koperasi agar Koperasi Merah Putih di Kota Makassar berjalan sesuai harapan dan benar-benar memberi warna pada perekonomian kota, katanya. API juga menegaskan posisi strategis Makassar sebagai pusat perdagangan dan jasa di kawasan timur Indonesia. Dengan jumlah penduduk sekitar 1,4 juta jiwa, Makassar tidak hanya menjadi pintu gerbang, melainkan berambisi menjadi living room Indonesia Timur. Kami bercita-cita Makassar bukan hanya pintu gerbang, tetapi ruang tamu Indonesia Timur. Orang datang ke Makassar bukan sekadar transit, tetapi tinggal lebih lama, menikmati kota ini, ungkapnya. Untuk mewujudkan visi tersebut, pemerintah Kota Makassar terus memperkuat infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan layanan publik lainnya. Hal ini diharapkan menjadikan Makassar pusat layanan, service city, yang memudahkan masyarakat dari Papua, Maluku, Sulawesi, hingga Nusa Tenggara untuk beraktivitas tanpa harus ke Jakarta. API tak lupa mempromosikan kekayaan kuliner Kota Daeng. Ia menyampaikan selamat datang di Makassar, enjoy Makassar. Di sini tempatnya dilarang untuk diet, restoran yang jam bukanya ada kuliner, di Makassar dari pagi sampai pagi selalu punya makanan enak, kelakar API.